Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Potensi HD. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share link video ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita akan membuat jakaba super. Nah, ini ada yang segar-segar, ada pisang, ada semangka, ada nanas. Namun yang kita manfaatkan bukan buahnya ya, melainkan kulitnya. Jadi teman-teman kalau punya buah-buahan jangan dibuang kulitnya ya, kita manfaatkan untuk bahan-bahan pupuk. Nah, ini kulit-kulitnya kita akan gunakan sebagai bahan jakaba. Juga ada tambahan yang lainnya. Nah, ini ada akar bambu, serasah daun bambu yang sudah lapuk tentunya ya, dan tentunya ada juga dedak, dan ini air cucian beras yang sebagian kita udah masukkan kulit buah-buahannya. Nah, untuk jakaba sendiri ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani dari situ Bondo, Jawa Timur yang bernama Abah Junaidi. Nah, untuk jakaba sendiri itu mengandung bakteri-bakteri yang cukup banyak, yang diantaranya ada bakteri Pseudomonas, yaitu bakteri atau mikroba yang beradaptasi serta mengkloning dengan baik pada sistem perakaran tanaman. Ada juga bakteri pektolitik pektin. Bakteri ini sejenis mikroba yang mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon tumbuh atau ZPT. Ada juga bakteri Xanthomonas yang menginfeksi sel hama, dan juga ada manfaat lain dari jamur jakaba, yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman. Biasanya kalau kita nyemai atau menanam itu suka ada yang kecil atau kerdil gitu ya, tapi insya Allah kalau dengan jakaba ini akan merata dan baik juga. Terus juga dapat memperpanjang umur tanaman. Umur tanaman memang tentunya berbeda-beda. Ada tanaman yang setelah menghasilkan buah lalu mati karena faktor asli dari tanaman tersebut. Nah, tentunya dengan mengaplikasikan jamur ini yang bernama jakaba ini, tanaman bisa panjang usianya gitu ya, seperti pada tanaman rati atau terong gitu. Dan selanjutnya juga mampu mengatasi fusarium ya, fusarium yang diakibatkan oleh cendawan. Fusarium adalah salah satu genus ya, genus cendawan berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah fusarium. Fusarium merupakan patogen pada tanaman yang dapat menyebabkan penyakit hingga kematian. Nah, untuk aplikasinya dari jakaba ini bisa dikocor ataupun disemprot atau dispray ya. Untuk dikocor bisa 1:10, 1 liter air jakaba dan 10 liter air biasa ya, mau air hujan boleh. Terus juga kalau spray 1:20. Nah, kalau udah dimasukkan semua bahan-bahannya, tinggal kita tutup aja dengan kain ya, jangan terlalu tebal biar aman dari hewan-hewan. Nah, kalau udah kita tutup, kita ikat dan taruh. Ingat ya, untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang gelap dan jangan sampai digoyang-goyang. Udah. Nah, untuk jamur jakaba ini cocok ya tentunya untuk semua tanaman, baik di musim hujan, musim kemarau. Itu buat sayuran, buat buah-buahan ini sangat bagus ya. Dan dari jakaba juga banyak kandungan-kandungan lainnya ya, ada vitamin B, mineral, protein gitu ya. Selain bakteri-bakteri yang tadi, jakaba ini atau jamur keberuntungan abadi ini sangat bagus sekali ya. Dari air cucian berasnya aja juga udah bagus, karena air cucian beras udah mengandung unsur fosfor, vitamin B3, vitamin B6, B1, mangan, zat besi, dan serat, dan tentunya juga asam lemak esensial. Nah, selanjutnya kenapa disebut jakaba super? Karena memang ada trichoderma ya.
Salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis tanah dan biofungsida adalah jamur Trichoderma sp. Mikroorganisme ini adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari perakaran tanaman lapangan. Trichoderma di samping sebagai organisme pengurai dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Trichoderma ini dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun jamur penyebab penyakit bagi tanaman seperti cendawan, Fusarium rhizotonia, Fusarium dan yang lainnya. Penggunaan pupuk biologis dan agen hayati Trichoderma sangat efektif mencegah penyakit busuk pangkal, busuk akar yang menyebabkan tanaman layu dan penyakit jamur akar putih pada tanaman. Penggunaan pupuk biologis ini dan fungisida ini memang tidak memperlihatkan dampak manfaatnya secara langsung atau instan seperti pupuk ataupun fungisida kimia. Dengan penggunaan rutin secara berkala, pupuk biologis dan biofungisida Trichoderma ini akan memberikan manfaat yang lebih baik dari pupuk dan fungisida kimia. Trichoderma adalah jamur yang memiliki aktivitas antifungal dan mengandung enzim yang bekerja secara sinergis. Trichoderma dapat dimanfaatkan sebagai biofungisida hayati untuk mengendalikan jamur patogen pada tanaman. Trichoderma juga dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah dan tentunya juga meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman. Adapun kandungan dan manfaat dari Trichoderma, yaitu Trichoderma mengandung enzim yang bekerja secara sinergis untuk mempercepat dan memperintensifkan penguraian. Trichoderma juga diduga dapat menghasilkan senyawa hormon pemacu pertumbuhan dan tentunya juga dapat mengendalikan jamur patogen ya, seperti patogen Rhizoctonia, Fusarium dan lain sebagainya. Trichoderma juga mampu mengendalikan penyakit tular tanah dan udara. Juga memperbaiki struktur tanah di sekitar perakaran tanaman dan menguraikan zat-zat organik yang ada di dalam tanah. Selain itu, mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan pH tanah, dan Trichoderma juga mampu menahan air, meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme tanah. Dan itulah manfaat-manfaat dan kandungan dari Jakaba dan Trichoderma. Semoga semuanya bisa membuat Jakaba Super Trichoderma dan bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.